Halo guys, bertemu lagi dengan Mujo Traveler. Eh, Sekarang musimnya musim hujan, tapi banyak dari kawan-kawan yang sebetulnya pengen berangkat camping, cuman takut karena musimnya musim hujan, takut kehujanan lah, takut basah lah, jadinya mengurungkan hobinya atau niatnya untuk camping. Yang perlu saya sharing ya guys untuk camping pada saat musim hujan. Jadi jangan khawatir. Pada saat musim hujan itu yang paling penting adalah kalian menggunakan tenda yang betul-betul baik, dalam artian bahwasanya tenda itu memang kualitasnya bukan tenda mainan ya. Sebetulnya harga 800.000, 700.000, saya pakai beberapa tenda yang memang murah, itu tidak terlalu banyak masalah. Cuman kalau mau lebih amannya lagi adalah penggunaan flysheet. Nah, saya beberapa kali camping di tempat camping ground, itu di sekitaran saya, itu ada beberapa campers yang eh, punya flysheet tetapi dia tidak tahu cara pakainya. Malah akhirnya kalau pada saat turun hujan, flysheetnya ditaruh di atas tenda saja. Sebetulnya bukan itu konsepnya. Nah, untuk kawan-kawan semua jangan khawatir untuk beli flysheet yang nggak harus mahal ya, karena saya beberapa kali beli flysheet memang ada yang murah, ada yang medium, ada yang mahal. Dan bagi saya yang harga 200 ribuan pun kalau kita masangnya betul itu nggak jadi masalah. Untuk kali video ini saya akan bahas pemakaian flysheet, pemasangan flysheet. Jadi tonton sampai habis. Ini ada beberapa video saya penggunaan atau pemasangan flysheet. Saksikan terus sampai akhir. Ya guys, sebagai bahan informasi saja ya. Jadi apa sih flysheet itu? Jadi flysheet itu secara pengertiannya adalah lapisan luar tenda ataupun terpal yang tahan air dan angin ya, dan serbaguna yang digunakan dalam aktivitas outdoor, biasanya buat berkemah ataupun mendaki gunung. Dan ini termasuknya peralatan adisional kalau kawan-kawan yang tendanya memang proper, apalagi double seat ya, jadi dia ada innernya ada outernya, itu sebetulnya bisa aman. Cuman kadang susah untuk buat aktivitas di luar tenda pada saat turun hujan. Nah, ini adisionalnya adalah flysheet. Untuk flysheet sendiri itu ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Tapi ini yang saya pakai tenda buat flysheet sekarang itu adalah flysheet yang harga medium. Saya beli dengan ukuran 3x4 dari suplainya dari Bekasi, setahu saya ini tokonya di online. Dan itu saya sampai punya dua karena ada yang besar atau yang sedang seperti ini. Karena sudah beberapa kali saya pakai, hanya sekedar kondensasi saja, tidak sampai netes ke dalam. Nah, jadi ini bisa buat referensi ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya belinya di mana, saya akan informasikan di kolom komentar. Nah, fungsi utama dari flysheet ini kadang memang diperlukan kalau yang khawatir tendanya itu terkena basah ataupun tenda yang sudah lama kadang ada retak ataupun lubang-lubang kecil yang akhirnya rembes dan malah mengganggu suasana kesahduan dalam berkemah, apalagi kalau musimnya musim turun hujan. Kalau nggak turun hujan, ini bisa berfungsi sebagai awning ya, ataupun buat berteduh. Nah, fungsi lainnya juga bisa sebagai shelter ya. Jadi kalau yang mau ke wisata di pinggir sungai atau wisata di pinggir laut ataupun di atas perbukitan, ini bisa dipakai kalau memang tidak banyak pepohonan. Nah, ini bisa sebagai tambahan shelter ataupun awning ataupun iup-iup supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, biasanya itu bahannya dari polyester, ada yang juga nilon. Nah, biasanya yang kalau yang modelnya
harganya medium ke atas itu sifat dari bahan flysheet itu water repellent ya, jadi dia semacam seperti kayak daun talas. Kalau ada airnya, kalau dia memang bidangnya dipasang dengan kemiringan, pasti airnya akan lewat saja. Cuman kalau masang flysheetnya nggak benar, akhirnya malah yang ada malah jadi kubangan air, dan ini sering dijumpai beberapa kawan-kawan yang baru pakai flysheet, baru paham cara masang flysheet, ataupun yang belum paham masang flysheet, asal-asal masang saja, kemudian turun hujan deras, akhirnya malah jadi kubangan air. Ya tentunya kalau kejadiannya siang ataupun pagi tidak terlalu masalah. Kejadiannya kalau malam, ya udah akhirnya malah bukannya camping itu istirahat, malah sibuk ngurusin tandonan air di flysheet. Nah ini sebagai informasi saja, flysheet itu paling utamanya adalah additional additional gear. Yang lainnya adalah peralatan lainnya itu pasak, minimal paling tidak ada 6. Kemudian tali, nah ini tali bisa tali prusik ataupun tali rapia pun bisa, ataupun tali tambang ataupun tali temali yang lain juga paling tidak 6. Di mana saja masangnya? Masangnya itu 3 di depan, 3 di belakang. 3 di depan itu samping kanan samping kiri satu-satu, kemudian yang tengah itu 1, yang di belakang pun sama, samping kanan samping kiri tengah-tengah 1. Nah sebagai tiang pancang itu dipakai biasanya minimal 1, tidak ada pohon ya. Kalau ada pohon bisa pakai pohon sebagai perantara atau pengganti tiang. Nah untuk tiang ini saya rekomendasiin kalau mau beli yang berbahan besi atau stainless. Variannya macam-macam, ada yang harga 40.000, ukuran 2 meter. Kalau ada yang mau nanya belinya di mana, saya punya referensinya. Ya, silahkan tanya saja di kolom komentar, nanti akan saya balas. Ada juga pakai aluminium. Nah, ini tentunya antara bahan aluminium maupun bahan besi itu mempunyai plus dan minusnya. Apa itu plus minusnya? Kalau bahan aluminium tentunya positifnya adalah dia ringan untuk dipakai, di bawah ringan. Minusnya dia tidak terlalu kokoh ya, karena dia kalau disambung-sambung itu kemudian dikasih beban kadang malah patah, kalau enggak ya meleot-meleot ya, meliuk-liuk gitu dia. Nah kalau yang besi agak sedikit berat, tetapi bagi saya karena saya udah lama motocamp, besi sama aluminium itu tidak terlalu beratnya berarti, jadi saya rekomendasiin mending beli yang besi karena dia betul-betul berdiri dengan kokoh. Kalau ditarik pasak ataupun pancang dengan kencang itu dia betul-betul tegar, kokoh berdiri. Nah ini saya flysheet itu kalau saya masang biasanya saya hamparin dulu di bawah ya, hamparin dulu di bawah, kemudian samping kanan samping kiri talinya dipasakin atau ditancepin ke tanah. Nah kemudian baru masang tiang ya, jadi tiang itu susulan ya, jadi jangan tiang yang pertama malah bingungin nanti. Tiang itu yang kedua. Setelah tiang diberdiriin baru samping kanan samping kirinya dilakukan penyesuaian. Jangan lupa juga sebelum masang flysheet itu dipastikan posisinya adalah posisi yang paling diharapkan. Jangan sampai setelah masang flysheet kemudian baru tahu ternyata tanahnya tidak rata, tanahnya banyak batunya, tanahnya ternyata buat kubangan air.
Nah itu nanti repot pada saat masang tenda atau masang yang lain, akhirnya bongkar pasang kembali. Jadi cari tempat yang bagus buat masang flysheet. Nah ini sebetulnya pada saat saya masang flysheet, ini sudah rintik-rintik gerimis ya, jadi kayak mau hujan, kayaknya memang mau turun hujan ini. Nah ini saya pada saat motocamp kali ini saya bawa tiang untuk flysheet ini. Yang depan saya pakai besi yang menghadap ke sungai. Nah yang belakang rencananya saya pakai aluminium. Nanti bisa jadiin referensi kalau aluminium seperti apa. Nah ini saya ngecas kanan kiri ya, supaya flysheetnya betul-betul kenceng masangnya. Nah sebagai informasi saja ya, flysheet itu ukurannya berbagai macam, ada yang 3x4, ada yang 2/3, malah kadang ada yang 3x6. Nah tentunya ini kalau mau beli disesuaikan dengan harapan yang mau dipakai apa harapannya. Misalkan kalau campingnya 2, tenda mau dihadepin, bisa pakai yang panjang ya, 3x6. Tapi kalau kayak saya tendanya 2x3 ya, saya pakai yang ukuran 3x4 saja udah cukup ya. Ini kadang menjadi dilema karena tendanya kecil, flysheetnya kebesaran, camping groundnya kecil. Nah itu repot. Jadi yang paling umum 3x4 untuk ukuran tenda kapasitas 3 orang itu sudah memadai. Kemudian untuk bahan flysheet ini ada tipe-tipenya, PU berapa gitu ya, ada yang 1500 ataupun 2000. Nah ini masing-masing PU itu menandakan kerapatan dia untuk menahan air. Nah ini saya yang tiang bagian belakang saya pakai aluminium, bisa dilihat itu dengan saya pakai hanya tinggi kisaran 1,7 meter atau 1,6 meter, dia sudah agak miring-miring ya, karena nggak bisa berdiri dengan kokoh. Nah ini kadang kalau kena angin ataupun hujan lebat, tiang aluminium itu bisa patah. Nah ini saya satu tambah lagi supaya dia tingginya 2 meter. Yang paling utama jangan khawatir masalah tenda ya. Jadi kalau tenda murah pun, kalau masang flysheetnya bagus, tidak nempel dengan tenda, itu nggak bakalan terkena air hujan, karena air hujannya nempel di flysheetnya saja. Nah ini karena saya di beberapa posisi itu ada paku, ada ranting pohon atau batang pohon, saya ikatkan di sana, jadi saya tidak memerlukan pasak. Karena ini udah hujannya lumayan deras, jadi saya menyelamatkan dulu tenda supaya tidak terkena air hujan, dan peralatan yang lainnya tentunya ya, nunggu reda dulu. Nah ini terpal penting ya, kalau yang suka camping, terpal itu penting. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang terpal, boleh di komentar, nanti saya kasih tahu. Kayaknya saya berhenti dulu untuk masang tendanya. Nanti setelah turun hujan selesai, saya ngadem dulu di sini. Nah, penting juga untuk memikirkan kalau flysheet itu dicondongin kanan kiri begini, dia nanti jatuh airnya turun kemana. Jadi jangan sampai flysheet
kemudian ada air hujan turun, airnya bukannya malah menjauh dari tenda, malah mendekati tenda. Akhirnya tendanya, di area tenda becek ya. Nah, kalau tendanya yang bagus mungkin hanya lewat di bawah, tapi kalau tendanya yang kurang baik ya, bisa saja malah membuat basah tenda di bagian bawah ya. Itu nanti repot lagi kalau pada saat malam. Itu sharing dari saya terkait flysheet ya. Utamanya pasang flysheet itu jangan nempel sama tenda. Kalau ada kawan campers lain yang mau menambahkan silahkan, saya hanya sekedar sharing saja. Saksikan terus Mujo Traveler.